Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengertian laporan audit manajemen pendidikan. Laporan audit adalah suatu media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapat mengenai kewajaran manajemen pendidikan. Laporan hasil audit merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit, sehingga dalam setiap tahap audit akan selalu terdapat dampak psikologis bagi auditor maupun auditi. Laporan audit manajemen pendidikan adalah deskripsi komprehensif yang berisi hasil olahan temuan dan kegiatan audit manajemen pendidikan, yang meliputi baik pengarahan terhadap praktik-praktik efektif maupun rekomendasi untuk perbaikan praktik yang tidak efektif. Laporan audit manajemen pendidikan berisi tentang penjelasan secara jelas dan menyeluruh mengenai temuan dan kegiatan audit manajemen pendidikan. Isi dari laporan audit meliputi berbagai masalah dari hasil temuan di lapangan dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan masalah secara efektif. Memberikan saran agar masalah sering terjadi dapat diminimalisir. Laporan audit manajemen pendidikan merupakan proses pencatatan untuk dilakukan penyerahan kepada pihak sekolah agar mengetahui semua kendala atau masalah yang sering terjadi. Laporan audit manajemen pendidikan harus dilakukan secara natural sesuai dengan keadaan di lapangan karena sebagai bahan evaluasi pada sekolah tersebut. Sebagai auditor yang membuat laporan harus menyertakan saran untuk menanggulangi masalah yang sering terjadi agar dapat dilakukan tahap tindak lanjut, dan sekolah sebagai lembaga yang diaudit mendapatkan timbal balik dari saran tersebut. Dari laporan audit manajemen pendidikan diharapkan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan dapat membuat keputusan secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ketua Suara akan menjelaskan mengenai tujuan laporan audit manajemen pendidikan. Tujuan dari audit adalah untuk mengevaluasi fakta secara empiris berkaitan dengan tuntutan, tindakan, dan kejadian, serta untuk mengetahui tuntutan tersebut maka disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan oleh stakeholder. Menurut Hidayah tahun 2012, dengan adanya laporan audit yang efektif akan membantu mendukung pekerjaan audit dengan kualitas yang tinggi. Laporan audit sebagai alat komunikasi utama dalam audit internal. Keefektifan auditor ditentukan oleh komunikasi dengan stakeholder. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai standar kualitas laporan audit manajemen pendidikan yang dibagi menjadi 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu secara langsung, yang terdiri dari 3 poin, yaitu menggunakan kalimat pembuka yang konklusif atau yang berbobot. Untuk yang kedua yaitu menggunakan heading yang informasi pada awal kalimat atau paragraf. Untuk yang poin kedua yaitu secara lugas atau harus secara ringkas, padat, dan jelas, yaitu hanya berisi informasi yang relevan. Yang kedua disusun berdasarkan prioritas informasi sesuai dengan tingkat signifikansi atau keseriusannya. Untuk yang ketiga, laporan hanya menyajikan data-data pendukung yang telah diiktisarkan dalam seru rekapitulasi yang ringkas di dalam lembaga pendidikan. Untuk yang poin terakhir yaitu sesuai kondisi, yaitu harus menggunakan nada dan gaya yang cocok dengan kondisi sekolah saat ini. Auditor perlu memahami minat pembaca, menggunakan penekanan yang tepat dan tepat sasaran. Untuk yang terakhir yaitu hanya menyajikan informasi yang relevan dan valid. Cukup sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait pembahasan 4, yaitu sistematika laporan audit manajemen pendidikan. Sistematika laporan audit manajemen pendidikan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pengantar, bagian pokok, bagian penutup, dan lampiran. Pada bagian pengantar berisi latar belakang penugasan,
baik yang terkait dengan resiko signifikan ataupun permasalahan yang mendorong manajemen untuk memberikan penugasan audit. Pada bagian pokok, berisi tujuan dan ruang lingkup audit sesuai penugasannya, serta hasil audit yang bersifat kesimpulan mengenai temuan audit yang disajikan berdasarkan unsur kondisi, kriteria, akibat, dan penyebab. Pada bagian penutup, berisi pendapat dan rekomendasi auditor yang merupakan hasil evaluasi terhadap kegiatan yang diauditnya. Dan yang terakhir yaitu lampiran berisi informasi penting yang bersifat rincian atau penjelasan yang mendukung kesimpulan. Berikut merupakan contoh dari laporan audit manajemen pendidikan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar bagian kiri merupakan laporan audit secara umum yang kemudian pada halaman selanjutnya akan dijelaskan secara terperinci bab per bab seperti yang terlihat pada layar. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.